idenya dari sosial media otomatis. Apa toh yang laris di sosial media pada hari ini. Nah kebetulan di Ketanduren itu nggak ada. Pas pertama kali buka, ada fansnya Happy Asmara, belikan Happy Asmara. Itu 5 box kalau nggak salah. Itu langsung direview Happy Asmara, gratis. Nah itu, sejak saat itu Ketanduren langsung naik. Jeret. Kalau strategi on the road itu sebenarnya kan saya juga lihat fenomena on the road di mana-mana kan banyak di kota-kota gitu. Akhirnya kita coba di Kedirian dulu. Nah ternyata meledak. Pada waktu itu kita cuma trial 100 box. Itu cuma setengah jam sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yongki, owner dari Ketanduren Kediri. Lokasi kita ada di Semampir, Kota Kediri. Yang pertama, dari kecil dulu itu saya kepinginnya mengubah nasib keluarga yang nomor satu. Karena dari dulu ibu saya sudah bekerja banting tulang. Kebetulan bapak ibu saya kan pisah dulu. Saya ikut ibu saya sampai beberapa tahun ke luar negeri. Jadi saya salah satu orang yang nggak ketunggonan. Jadi adi mongbah zaman dulu itu. Jadi saya pengen mosok urip ngene-ngene terus keluarga nih Dewi. Udah kepinginan maju, makanya saya salah satunya ingin buat usaha keluarga yang nantinya hasilnya juga akan dinikmati keluarga kita juga. Kebetulan usaha ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun ini. Mau menginjak 3 tahun. Kalau aktivitas sebelum ini saya kuliah di kampus Brawijaya dulu. Sebenarnya prosesnya panjang Mas, mulai dari bekerja biasa, konvensional, kantoran biasa, retail elektronik Alibaba Store di Malang tuh. Terus selama kurang lebih 4 tahunan saya di sana. Pas waktu bekerja itu saya juga buka-buka warung kayak kafe-kafe, kopian buat tambah-tambahan. Waktu itu ibu sudah pulang. Mau tidak mau saya gantikan ibu jadi tulang punggung keluarga. Di Alibaba kan bidang digital marketing, jadi dapat ilmunya cara pemasaran yang bagus, cara ngiklan, cara ngonten. Nah kebetulan di situ dulu itu juga dileskan, didatangkan mentor sama ownernya yang dulu. Resignnya gini, triggernya itu waktu ibu bilang gini, ibu mau berangkat lagi ke luar negeri. Soalnya beliau takut membebani saya terus. Sampai kapan tolong ini terus, mosok bui mau kayak duit terus. Idenya dari sosial media otomatis. Apa toh yang laris di sosial media pada hari ini. Nah kebetulan di Ketanduren itu nggak ada. Saya nemunya itu ada yang di Jogja, terus ada di Semarang, terus di Malang juga ada. Nah tak lihat itu selalu stabil dari tahun ke tahun, selalu ada. Nah di Kediri belum ada. Nah akhirnya tak kirimin, bisa buat ini gak Bu? Iso barang ketok. Kebetulan ibu ya seneng masak. Pas pertama kali buka kan nyoba dulu, dibuat foto produk. Pertama kali buka tak iklankan. Nah itu ada fansnya Happy Asmara, belikan Happy Asmara. Itu 5 box kalau nggak salah. Minta diantar ke gedung trending HA di Kandat Kediri. Terus diantarlah ke sana. Ya sorenya itu langsung direview Happy Asmara, gratis. Nah itu sejak saat itu Ketanduren langsung naik. Jeret. Kan sing kalibrasi aku Mas, kudu ngene. Kalibrasi aku. Lah ibu Dewi kan enak, aku kurang ini. Jadi bareng-bareng. Dulu buatnya sik welek meletot ngono Mas. Dulu flane sik encer, saiki wis bagus seperti yang kelihatan sekarang. Mungkin kalau teman-teman ada yang melihat pas waktu pertama kali buka kok cepet basi karena masih tahap belajar. Kalau sekarang insya Allah kita perbaiki setiap hari. Semisal ada komplainan, ada masukan dari teman-teman yang sekiranya bisa kita perbaiki. Yang masuk akal kita perbaiki. Jadi ada semakin banyak masukan, semakin bagus buat kita. Jadi nggak selalu saklek ini, nggak. Kita selalu perbaiki setiap hari. Terus kita nggak bisa melayani satu-satu, kan ilat orang kan beda-beda. Kadang ada yang suka sing seneng legi, ini kelegen Mas, kurang legi, seneng legi, sing nggak seneng legi, lagi kayak gini ki, kelegen. Nah itu salah satunya sing marahi bingung kadang iku. Kalau organik atau tidaknya itu tergantung Mas.
Kalau di TikTok kita mengandalkan organik, 100% organik. Kita nggak pakai iklan sama sekali. Tapi kalau di IG, Instagram, kita ada yang organik, ada yang iklan berbayar. Jadi sudah kita budgeting per harinya berapa untuk iklan berbayar tersebut. Jadi pasti ada pertumbuhan setiap hari. Kalau menurut saya sangat penting. Kalau kita mengandalkan organik, algoritma suatu sosmed menurut saya loh ya, itu nggak selalu gitu-gitu aja. Jadi ada kalanya kalau kita nyepam seperti iklan A, nah itu lama-kelamaan iklan A tersebut yang awalnya naik, itu jadi nggak naik. Tapi kalau berbayar itu pasti naik. Dan contohnya kayak kita sebelum OTR ke salah satu kota, itu pasti kita iklankan dulu. Kalau Jagani, kalau yang di TikTok organiknya nggak naik. Tapi kalau naik dua-duanya justru lebih bagus, cepat habis juga. Ini budgeting. Jadi boncos tidaknya sudah kita perhitungkan dari awal. Kalau untuk sekarang kita memang andalannya nomor 1 di TikTok. Jadi kita buat beberapa akun di TikTok juga. Biasanya kan kalau akhir-akhir ini di TikTok kan sering pelanggaran. Nah kita bisa pakai akun satunya. Atau juga kalau kita ada 2 rute, kita bisa pakai satu-satu. Pasti salah satunya nanti work. Kalau strategi on the road itu sebenarnya kan saya juga lihat fenomena on the road di mana-mana kan banyak di kota-kota gitu. Akhirnya kita coba di Kedirian dulu. Nah, ternyata meledak. Pada waktu itu kita cuman trial 100 box. Itu cuma setengah jam sudah habis. Nah, terbatas paling maksimal mentok untuk saat ini kita produksinya itu cuma di angka 300 sampai 400 box per hari. Karena kita harus menjaga fresh setiap hari. Habis nggak habis harus habis. Kalau nggak habis pun, kadang kan ada nggak habis, itu kita bagikan ke teman-teman. Kalau itu tergantung sosmednya, FYP apa enggak, FYP enggak di sana, terus iklannya itu nampol enggak, boncos enggak. Nah, jadi kita ada 2 tarian, yang di Instagram sama yang di TikTok. Nah, kita open PO dulu, H-1, karena kita takut kan, open POC, nanti ada yang mau keep dulu boleh, atau nanti beli langsung di sana juga boleh. Terus kita pakai sistem sarah jalan, contohnya kalau kita ke Tulungagung, lewat Taman Ngadiluwe, Pasar Keras dulu, terus di Ngantru, baru nanti yang terakhir di Pinka. Jadi nyicil dulu. Nah, iklannya itu fungsinya nembak di area sekitar keberangkatan kita. Tuh, terus sebelum berangkat, kita juga live. Pas waktu biasanya ngadai itu sambil live. Nah, itu biasanya dari algoritma TikTok, itu FYP-nya ke teman-teman yang di daerah yang kita sematkan itu. Nggak tahu algoritma gimana. Strateginya dari kita sementaranya itu yang work sampai sekarang. Ada juga kan dari teman-teman yang langsung di satu tempat, yang langsung rame, nah gitu. Sebenarnya itu bisa, tapi kita khawatirnya kan takut nggak habis atau gimana. Makanya kita buat rute-rute COD itu sebelum berangkat atau searah kita berangkat. Di suhu ruang cuma 1 hari, kalau masuk kulkas bisa 2-3 hari. Komposisinya itu bawahnya ketan, atasnya daging durian diolah jadi fla. Nanti dibalut dengan pandan wangi. Kita biasanya buat per 1 kilo. Per 1 kilo daging durian nanti jadi beberapa loyang. Jadi 1,5 atau 2 loyang. Jadi tetap kerasa duriannya, jadi nggak kayak makan tepung. Dikira teman-teman kalau fla kan kayak glis gitu kan. Ini bukan, kita buat dari daging durian asli. Daging durian premium kita olah jadi fla. Kalau perasa mungkin kita pakainya sedikit buat menguatkan rasa teknik. Ada pancake durian juga, pancake durian, milkshake durian, yang non durian seperti buah-buah mangga, sirsak, kemudian ada talam jagung, ada juga ketan jambu biji, koko pandan. Tergantung buah apa yang ready pada hari ini. Nanas juga ada. Bedanya cuman rasa flanya yang di atasnya. Kayak seperti mangga kan nggak selalu musim. Jadinya kita produksinya itu waktu musim aja. Kalau yang full durian itu kita jualnya di 30.000, isinya 10. Kalau yang mix kan biasanya tetap ada duriannya, isinya 4 ketan durian, yang 6 itu biasanya kita mix. Umpama hari ini kita ready-nya ada 3 varian, berarti ada durian, mangga, sama ada sirsaknya juga. Atau yang 4 varian, durian, mangga, sirsak, atau buah naga, nah gitu. Harganya 28 tetap kalau yang mix. Kadang ada juga yang request 2 rasa. Kalau 2 rasa berarti ya 5. Sesuai request juga bisa. Tapi sebelum kita berangkat, kalau profit margin persentase itu sekitar 80-100%. Tergantung harga buahnya juga, bahan bakunya juga. Nah, pas durian mahal, kita harganya tetap, tapi kita mengurangi keuntungan. Proses pendinginan, habis buahnya dituang kita dinginkan, setelah itu kita packing nanti. Kalau dapatnya yang nomor 1 dapat uang, terus dapat ilmu, kendaraan juga. Alhamdulillah tambah armada 1, jadi armadanya 2.
sekarang, terus AC, freezer itu nambah juga, semuanya juga nambah. Jadi setiap hari kita upgrade setiap hari. Kita kan juga pengen Mas, pindah lokasi. Ini masih di rumah ibu. Jadi kadang orang itu kalau kesini, wah ini kok nyelompet toh Mas. Dan memang kita berasal dari kampung atau dari desa. Tidak semulus yang dilihat, sama lihat Mas. Jadi kalau di lapangan banyak tantangan. Ada juga kadang kita nggak habis. Nggak utuh tahu. Tas budal, udan angin, tendo, puklek, sering, segojangan Mas. Yang paling parah itu pas kita OTR di Gumul, budal sore, teko kono udan angin, tendo wis mancep, udan angin, kita masuk di mobil, tendo ini puklek. Saking banternya angin ini. Salah satunya itu paling parah. Nah yang lain pokoknya musuhnya kita hujan asli nih. Hujan membawa berkah tapi ya aja sering-sering namanya. Terus nomor 2 tantangannya, satu mah hujan cuaca. Nomor 2 itu adalah premanisme. Di beberapa tempat itu masih ono Mas. Dijalui, ada yang dijalui, ada yang di sini gak oleh. Padahal biasanya ya oleh. Ada tempat yang biasanya kita oleh, moro-moro enek kui wong kui. Gitu. Akhirnya nyangoni ae bang rame. Kita kan kalau lihat jadwalnya kan berdasarkan usaha apa yang sudah pernah on the road di sana. Tak jadi tak lihat di TikTok. Nah, tak samain di situ aja. Nanti sehabisnya dari sana baru kita izin masyarakat sekitar. Di sini boleh nggak? Sini boleh nggak? Nggak boleh. Kalau nggak boleh kita nyari tempat yang lain. Kerugiannya ya 0 Mas, omset 0. Nggak ada laku sama sekali. Pernah itu. Ya dihitung nih. Bismillah. Tak bilang di tengah becak ini dari hamba Allah gitu. Matur nuwun Mas, akhirnya kita kan didoakan sama mereka. Mungkin juga salah satu penyokong doanya dari teman-teman. Kita nggak tahu apakah platform sosial media seperti TikTok akan bertahan selama itu. Terus kita nggak tahu apakah ketan durian itu dicintai terus, diminati terus sama customer. Kita nggak tahu juga. Makanya kita tadi inovasi terus. Karena beberapa waktu itu ada kayak pas kasus demo-demo Mas, TikTok dipateni, gak iso live. Nah kita gitu bener-bener langsung jelungup, terjun payung omsetnya. Memang kita masih mengandalkan, kalau on the road, sistem on the road memang masih mengandalkan 100% dari sosial media TikTok. Kan kalau di TikTok kan customer yang melihat itu tidak hanya followers saja, diacak, benar-benar acak di daerah tersebut. Ono kata-kata Jawa sing munine ini Mas. Petengku gak selawase, padang uga gak sak teruse Mas. Jadi bunga susah wolak-walikin donya. Kuwi kan ono mongsone, ada masanya semuanya. Kita jadi manusia itu sebenarnya menurut saya cuman dituntut untuk berusaha saja dan berdoa, dan selebihnya hasilnya diserahkan sama Allah Ta'ala aja. Insya Allah kita semua akan indah pada waktunya. Saya Yongki Pratama, owner dari Ketan Durian Kediri. Jangan lupa di follow akun TikTok kita dan IG @ketandurian_kediri yang rumahnya non Kediri. Siapa tahu dalam waktu dekat kita akan ke sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.